Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan izin dan taufik darinya kita diberi umur, ya diberi sehat, tentunya setelah nikmat iman, Islam dan ihsan, maka sejatinya nikmat sehat serta umur yang Allah berikan senantiasa dapat kita optimalkan dalam melakukan kebaikan, amal soleh, ya, terutama Bapak Ibu sekalian di 10 hari terakhir, ya, di mana memang kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi juga melipat gandakan ibadah beliau di 10 hari terakhir yang tidak beliau lakukan di 20 malam atau 20 hari pertama gitu. Maka tentu kita berharap tidak kendor ya semangatnya, karena belum boleh kendor sekarang gitu ya. Karena ini adalah waktu-waktu yang terbaik ya. Tadi malam 27, mungkin sudah malam 28 bagi yang berpuasa sejak hari Sabtu, ya tidak ada masalah insya Allah ya. Seperti mana kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya tafsirnya di rumah, ini kan ahli tafsir dunia. Beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah suatu kemestian yang terjadi setiap tahun, ya. Secara khusus memang kita diperintahkan untuk mengupayakannya pada malam-malam ganjil, tapi tidak mustahil dia terjadi pada malam-malam yang lain gitu ya. Dan Lailatul Qadar itu akan datang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mungkin kita mengatakan bagaimana kalau berbeda negara, berbeda malamnya, berbeda siangnya ya. Hal itu mungkin mustahil dalam pandangan kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kata beliau, boleh jadi Lailatul Qadar yang dialami oleh satu muslim itu berbeda dengan muslim yang lain. Jadi masing-masing punya malam Lailatul Qadarnya sendiri gitu. Ini kan menjawab ya, sejumlah pertanyaan yang mungkin bertanya, ini bagaimana kalau kita beda mulai puasanya beda gitu ya, malamnya beda, negaranya beda gitu ya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak, maha mampu melakukan segala sesuatu gitu ya. Nah, jadi intinya bagaimana kita mengoptimalkan ikhtiar kita untuk beribadah. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, tema adab ini menjadi salah satu tema penting ya, harus menjadi perhatian kita semua apapun profesi kita. Ya, apakah kita guru, apakah kita seorang ayah, seorang ibu, ya seorang pendakwah ya, atau misalnya adalah seorang individu muslim atau muslimah ya. Maka apapun amanah yang Allah berikan pada kita saat ini, maka tema adab ini menjadi penting. Ya, menjadi penting. Dia perlu mendampingi proses belajar kita dalam menuntut ilmu. Ya, makanya dulu para ulama proporsi belajar adab itu lebih banyak. Ya, seperti kata Abdullah bin Mubarak, kata beliau, dulu kami belajar adab selama 30 tahun. Jadi belajar adab selama 30 tahun, setelah itu baru belajar ilmu 20 tahun. Gitu, ya. Nah, ini mungkin metode belajar ulama terdahulu ya. Jadi proporsi belajar adabnya lebih besar dan didahulukan, diprioritaskan dibanding tidak semata-mata belajar ilmu, gitu ya. Makanya kebaikan-kebaikan mereka berlimpah sampai hari ini, padahal mereka sudah wafat 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, gitu ya, luar biasa. Artinya ini kalau ada penghargaan ilmu bestseller atau buku bestseller, maka para ulama dulu udah menyabet semua semua piala yang dibuat oleh manusia, gitu. Ya, nah, ini di antara keberlimpahan keberkahan dari adab tadi, gitu. Pada hari ini mungkin kelemahan kita lebih fokus itu kepada ilmu, kepada pengetahuan, abai pada aspek adab, sehingga ada orang pintar, ada orang berilmu tapi tidak beradab.
gitu ya. Dan umur mereka tidak semata-mata pendek secara fisik, tapi juga pendek secara kebaikan gitu. Ya, boleh jadi mereka dikenang 5 tahun, setelah itu orang akan lupa gitu. Subhanallah. Itu keberkahan ilmu yang disertai dengan adab. Ya, para ulama terdahulu seperti kita katakan, mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu gitu ya. Kita kenal Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ya. Bahkan sekarang yang sedang kita kaji kitabnya insya Allah Imam An-Nawawi ya. Ini wafat hampir 9 sampai 10 abad yang lalu gitu. Tapi subhanallah buku-bukunya kita baca. Kebaikan-kebaikan ilmu itu kita baca gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di antara hal yang penting kemudian kita perhatikan gitu ya. Dan kitab adab ini ada banyak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Adabul Alim wal Muta'alim karangan Imam An-Nawawi ini adalah salah satu sebenarnya di antara kitab-kitab adab yang lain. Bahkan ada kitab yang berjudul sama. Nah, jadi jangan keliru ya, ada Adabul Alim wal Muta'alim itu karangan ulama lokal kita ya, ulama lokal tapi juga terkenal di mancanegara. Ya, siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya rahimahullah. Ini pendiri Nahdlatul Ulama ya. Nah, ini beliau mengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim gitu ya. Jadi cukup dikenal juga di kalangan pesantren atau di kalangan Nahdiyin terutama gitu ya. Dan juga buku ini dicetak juga di luar gitu ya. Kemudian juga ada kitab misalnya Ta'limul Muta'alim ya, ini juga populer sekali ya, karangan Imam Az-Zarnuji ya. Kalau Imam An-Nawawi ini bermadhab Syafi'i, kalau pengarang kitab Ta'limul Muta'alim bermadhab Hanafi gitu ya. Karena beliau ini tinggal di Zarnuj ya. Zarnuj ini dekat ya dengan kota kelahiran Imam Al-Bukhari. Nah, jadi masih wilayah Bukhara, ya, masih wilayah masih wilayah Bukhara ya, dekat dengan beberapa kawasan di Asia Tengah gitu. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, buku Adabul Alim wal Muta'alim ini saya lihat banyak beredar di masyarakat gitu ya, terutama yang terjemahnya gitu ya. Namun mohon maaf ya, dalam pemerhatian saya itu ada banyak potongan-potongan yang dibuang gitu ya. Entah karena penerjemahnya itu ingin meringkas gitu ya, atau mungkin dia tidak tahu kalimat yang tepat untuk menerjemahkan gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena kebetulan saya berprofesi sebagai editor dulu lama ya, hampir 10 tahun ya di islamweb.net. Jadi saya ngedit itu ada cukup banyak gitu ya, bahan-bahan terjemah, ini terutama fatwa-fatwa para ulama yang kita terbitkan di website gitu ya. Dulu dia di bawah Kementerian Wakaf Negara Qatar ya, saya bekerja di Mesir. Jadi bahkan sampai saat ini pun masih juga diminta untuk mereview beberapa buku terjemah. Itu memang dalam pemerhatian saya banyak itu ya. Jadi buku-buku terjemah kita itu yang terpangkas atau hilang. Bahkan yang hilang itu termasuk bagian yang sangat penting gitu ya, yang sangat urgen dari kitab aslinya gitu ya. Yang kedua ada pula yang mungkin karena keterbatasan kemampuan dan ya mungkin juga jam terbang gitu ya. Jadi kan semakin tinggi jam terbang dia menerjemahkan, semakin tinggi penguasaannya terhadap naskah yang dia terjemahkan itu. Itu ada beberapa yang ya kadangkala asal-asalan juga gitu ya. Jadi termasuk nih kitab yang sedang kita baca ini. Maka saya hanya menggunakan buku naskah aslinya, saya tidak gunakan yang terjemah karena banyak sekali yang saya lihat bagian-bagian yang terpenggal, terpangkas, ya bahkan mungkin terjemahnya kurang bagus gitu ya, atau kurang tepat pilihan atau diksi-diksinya gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti pada kesempatan kali ini sementara saya masih tampilkan naskah yang berbahasa Arab ya, mungkin sambil belajar bahasa Arab juga gitu ya, sedikit-sedikit. Nanti mangga Bapak Ibu yang mau membeli yang edisi terjemah juga boleh, nggak ada masalah ya, mungkin sebagai sebagai inilah karena belum ada alternatif gitu, karena saya belum menemukan terjemah yang paling bagus, jadi saya belum bisa merekomendasikan terjemah yang mana. Jadi Bapak Ibu silakan bebas pilih terjemah yang mana. Jadi namun untuk kesempatan pertama ini sementara kita akan hadirkan naskah yang berbahasa Arab. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga sudah tampil ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tema yang pertama dari ini kan ada sekitar 6 atau 7 bab gitu ya. Nah, bab yang pertama yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi pada buku kitab Adabul Alim wal Muta'allim ya. Ini tentang ikhlas ya, kemudian kejujuran dan bagaimana kita menghadirkan hati dalam setiap amal, baik itu amal-amal yang tampak atau amal-amal yang tidak tampak. Ya, amal-amal yang tampak ya seperti ibadah kita, keseharian kita. Ibadah yang tidak tampak itu kan niat gitu ya. Kemudian hasrat itu kan yang tidak tampak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mohon maaf saya mengajak Bapak Ibu kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bil ikhlasi wasidqi wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal al-barizah wal khafiyah. Ya, jadi intinya pada bab yang pertama ini beliau ingin mengajak kita bahwa dalam adab seorang guru dan seorang murid ya, kata beliau, karena kan seperti tema bukunya Adabul Alim wal Muta'allim, adab orang berilmu dan adab penuntut ilmu gitu. Jadi adab guru dan adab murid gitu ya. Yang pertama adalah kata beliau bagaimana kita senantiasa mengikhlaskan dan melempengkan niat kita. Jangan sampai ada niat ya atau ada hasrat keduniaan sehingga ilmu yang kita pelajari itu tidak mendatangkan kebaikan dan keberkahan dan tidak membuat kita semakin taat kepada Allah. Ya, na'udzubillah ya. Jadi kata beliau di bab yang pertama ini, kalau ilmu itu tidak dibarengi dengan niat yang tulus karena Allah, maka satu, dia tidak akan bermanfaat. Yang kedua, dia tidak akan mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh. Kita mungkin semakin sombong, semakin angkuh ya, merasa paling pintar, merasa paling berilmu, merasa paling soleh, paling soleha, merasa paling baik dari yang lain. Ini berbahaya. Dan ini salah satu karakter yang tidak boleh ada dalam kamus seorang berilmu dan seorang penuntut ilmu, ya, seorang guru ataupun seorang murid. Yang pertama beliau mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Dan tidaklah orang-orang beriman itu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, gitu ya. Jadi ibadah kita Bapak Ibu sekalian, baik yang mahzah ya, yang ibadah murni atau ghair mahzah yang tidak murni, itu harus ikhlas kepada Allah. Ya, jadi ibadah salat puasa harus ikhlas kepada Allah, begitu pula aktivitas pekerjaan, profesi, ya, kemasyarakatan kita, itu harus juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah, fa'budillaha mukhlisa, ya, dan sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. Kemudian beliau juga mengutip ya sebuah hadis Rasul, wa may yakhrud min baitihi muhajiran ilallah, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan karena rasulnya, summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah tertulis pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini ya itu menjadi dasar bahwa ketika kita melakukan pekerjaan dengan niat karena Allah gitu ya, maka kalau ditakdirkan kita wafat, kita meninggal dalam pekerjaan kita ya, atau dalam ibadah kita, maka telah ditulis pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi baik yang meninggal dalam sholat, yang meninggal dalam taat, atau mungkin yang meninggal sedang dalam perjalanan ke sekolah atau sedang mengajar, kan banyak ya kisah-kisah yang inspiratif di antara kita ini menunjukkan bahwa memang ya orang itu dia akan berakhir hidupnya seperti mana kebiasaannya ya. Jadi matal mar'u ala ma asya alaih. Ya, seseorang itu akan meninggal dalam kondisi yang biasa dia lakukan. Jadi kalau dia biasa melakukan ketaatan, insya Allah dia meninggal dalam ketaatan. Tapi kalau kebanyakan kesehariannya berbuat dosa, berbuat maksiat, maka akhir kehidupan juga akan berbuat dosa atau berbuat maksiat. Maka ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu sekalian. Ya, niat serta kebiasaan-kebiasaan kita. Karena itu akan menentukan
ya, kita nanti akan husnul khatimah atau su'ul khatimah gitu. Kemudian beliau juga mengutip hadis yang populer ya, hadis tentang niat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu bergantung kepada niat. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian yang ngajar, yang belajar ya, yang mungkin di kantor, di pasar, dimanapun, maka kata Nabi sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat dan setiap orang akan diberi ganjaran berdasarkan dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah, dia akan dapat pahala karena Allah. Tapi kalau niatnya karena ingin dipuji, ya karena ingin mendapat penghargaan, apresiasi, maka dia mungkin akan dapat apresiasi itu, tapi dia tidak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kan menceritakan tentang hijrah. Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dapat pahala karena dia karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibuha. Tapi yang hijrah karena dunia, awi mar'atin yankihuha, atau karena wanita yang dia mau nikahi, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau Al-Qur'an kan punya asbabun nuzul ya. Kalau hadis punya asbabul wurud. Nah, Bapak Ibu sekalian tahu ya bahwa kita tahu, diberitahu oleh guru-guru kita ya. Di sini juga dijelaskan bahwa hadis ini itu kan Nabi sampaikan karena momentum hijrah. Banyak sahabat yang hijrah ke Madinah. Nah, di antara mereka ada yang namanya bukan namanya, gelarnya ya. Karena ini di antara adabnya Nabi ya. Jadi kalau menceritakan aib sahabatnya, beliau tidak nyebut nama. Subhanallah, ini adab Bapak Ibu sekalian. Karena tujuan kita kan bukan mau mengaibkan, tapi ngambil pelajaran. Maka nama sahabat ini disamarkan pakai inisial. Inisialnya Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah ke Madinah karena Ummu Qais. Jadi laki-lakinya namanya disamarkan, perempuannya pun disamarkan juga. Ini kan kisah sepasang kekasih gitu ya. Atau cerita awalnya cinta bertepuk sebelah tangan gitu kira-kira gitu ya. Jadi Muhajir ini Bapak Ibu sekalian, yang laki-laki yang diberi inisial Nabi namanya Muhajir ini, Muhajir itu orang yang berhijrah. Jadi namanya disamarkan. Dia sebelum hijrah melamar seorang gadis yang juga namanya disamarkan, namanya Ummu Qais, bukan nama asli. Ya, disamarkan. Dia melamar Ummu Qais tapi ditolak. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah, tapi dia tetap ingin berusaha. Maka ketika ingin berusaha itu ternyata Ummu Qais sudah hijrah lebih dulu ke Madinah. Nah, yang laki-laki ini tadinya belum jadwal hijrah, belum boleh berangkat tadinya, tapi datang ke Nabi, wahai Nabi, saya mau hijrah. Maka Nabi diberi bocoran oleh Allah melalui malaikat Jibril, ini laki-laki tidak tulus hijrahnya ke Madinah. Dia bukan karena Allah, tapi ingin nyusul perempuan yang dia cintai gitu. Ya, dia pengen nyusul Ummu Qais. Maka dia minta izin ke Nabi mau hijrah gitu ya. Maka Nabi mengatakan orang yang hijrah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya dia akan dapat pahala. Tapi kalau untuk dunia dia akan dapat dunia, kalau untuk wanita dia akan dapat wanita. Dan betul nanti laki-laki ini Bapak Ibu sekalian menikah dengan Ummu Qais, menikah dengan perempuan itu. Tapi dia tidak dapat pahala hijrah gitu. Nah, ini penting ya ketika kita juga berbicara tentang niat gitu. Ya, makanya kata Imam An-Nawawi, kata beliau, hadis ini sepakat para ulama kesahihannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hadis Bukhari Muslim. Tak satu pun yang mempersoalkan status atau validitas hadis ini. Makanya dia menjadi salah satu hadis penting ya dalam agama Islam. Gitu ya. Sampai-sampai kata Imam Asy-Syafi'i, hadis ini itu masuk pada 70 bab ya, dalam masalah fikih. Hadis niat itu Bapak Ibu, itu nanti berbicara 70 bab dalam masalah fikih. Masya Allah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis tentang niat ini sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu. Ya. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa hadis ini bahkan menjadi salah satu pondasi penting dalam agama Islam, gitu ya. Kemudian waqad jama'tuha kullaha fi juz'il arba'in fa balagat arba'ina haditsan
la yustaghni mutadayyin an ma'rifatiha, ya. Dan kata Imam An-Nawawi kan hadis ini itu beliau sudah gabungkan, sudah susun dalam kumpulan hadis 40. Hadis arba'in ya, Bapak Ibu sudah punya hadis arba'in insyaallah, walaupun bukan 40 hadis ya, kan kalau total kan 42 hadis gitu ya. Nah, cuma kan kayaknya nggak apa namanya, nggak bagus kalau dibikin judul buku gitu ya. Hadis 42 kayak apa namanya, kayak ganjil gitu ya. Makanya untuk memudahkan hadis 40. Walaupun isinya hadis ada 42 hadis ya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kaget nanti apa kalau kok nama judulnya hadis 40 tapi kok apa namanya jumlahnya ada 42 hadis. Nah, itu biasa dalam bahasa Arab, biasanya walaupun ada kelebihan tapi tetap namanya al-arba'in. Nanti ada al-khamsun 50. Itu kadang-kala bukan 50 tapi lebih dari itu. Ya. Nah, kata beliau hadis 40 ini sangat penting. Setiap orang yang beragama, ingin belajar agama, wajib, kata beliau, mempelajari hadis 40. Makanya alhamdulillah kan kita rata-rata, baik di sekolah, di instansi, ya, di masjid, dimanapun di masyarakat, itu mengajarkan hadis 40. Bahkan anak-anak kita, murid-murid kita, ya di sekolah juga kita ajarkan hadis 40. Dan kata beliau, hadis 40 itu semuanya sahih. Ya. Itu ada yang berbicara tentang akidah, bicara tentang zuhud, tentang adab, tentang akhlak, kata beliau. Ya. Wa inna ma bada'tu bihadzal hadis ta'asiyan bi'a'immatina. Kata beliau, mengapa hadis tentang niat ini saya jadikan pada bab yang pertama, kata beliau. Nah, ini mengikuti tradisi para ulama-ulama terdahulu, kata beliau. Ta'asiyan bi'a'immatina wa mutaqaddimi aslafina. Ya, seperti ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama terdahulu, yang memang biasa, kata beliau, itu mengutip hadis ini di awal karangan ataupun tulisan-tulisan mereka, gitu ya. Bahkan termasuk, kata beliau, Imam Al-Bukhari pun menulis hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari itu hadis tentang niat, kata beliau. Nah, ini penting, Bapak. Jadi saking pentingnya para ulama itu khawatir gitu ya. Ini kalau tiba-tiba nulis mungkin ada keinginan, ada hasrat ingin terkenal, ingin populer, ingin bukunya bestseller. Itu ada Bapak Ibu dulu ya, para ulama yang akhirnya menyuruh anaknya membakar semua kitab-kitabnya sebelum dicetak. Ada dulu para ulama begitu. Karena bimbang, katanya kan ketika nulis itu tiba-tiba ada keinginan ingin terkenal, ingin populer, ya maka kita juga hati-hati gitu ya. Mungkin kalau kita setidaknya kalaupun tidak nulis buku, nulis status itu hati-hati. Nulis status di Twitter, di Facebook, di Instagram, nulis caption gitu ya, hati-hati, tanya hati gitu. Ya. Ini saya nulis ini untuk apa gitu. Karena itu bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting kemudian kata Imam An-Nawawi ya, kita selalu memastikan bahwa amalan kita itu memang berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Beliau mengutip perkataan Al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Khitabi Asy-Syafi'i ya. Nah, ini apa namanya seorang ulama ya. Beliau mengatakan kana al-mutaqaddimuna min suyukhina yastahibbuna taqdim hadits al-a'mali binniyat amama kulli syai'in yansha wa yabtadi min umuriddin li umumil haja ilaihi fi jami' anwa'iha. Jadi memang kata beliau kebiasaan para ulama dulu setiap kali mereka bikin buku, bikin tulisan, ya, bikin risalah, itu selalu menulis di awalnya itu hadis tentang niat. Nah, jadi ingin seolah-olah ingin memberi pesan pada diri sendiri, awas gitu. Jangan sampai kita itu niatnya ditunggangi oleh syaitan yang boleh jadi akan merampok kebaikan-kebaikan kita. Itu kan tulisan itu kan kalau bermanfaat kan dia akan dibaca orang, ya, akan dipelajari, itu kan akan jariah kebaikan itu, ya. Kalau kita bicara pasif income, maka ini pasif pahala pasif gitu ya. Kita udah wafat nanti di sana Bapak Ibu di alam barzakh itu pahala terus mengalir. Maka jangan sampai kebaikan yang harusnya jadi amal soleh kita, jadi jariah kebaikan, justru jadi jariah dosa. Karena ada riaknya, ya, ada keinginan duniawinya, gitu. Ya. Wa hadzi ahrub min kalamil arifin fil ikhlas. Ya, kata beliau ini, beliau ingin mengutip beberapa kalimat-kalimat inspiratif dari orang-orang soleh, dari orang-orang alif billah, ya,
ulama-ulama terdahulu. Yang pertama kata beliau dari Abdullah bin Abbas, Abdul Abbas ya, sebuah kalimat ya, quote dari beliau, innama yu'tir rajulu ala qadri niyati. Seseorang itu akan diberikan pahala pada kadar niatnya. Ya, kalau niatnya benar, ya akan dapat pahala. Makanya kan kata Nabi, orang sholat saja, Bapak Ibu, orang sholat itu boleh jadi orang yang sholat itu dapat ada yang dapat full pahalanya, ada yang dapat separuh, ada yang dapat sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh. Nabi menyebut sampai sepersepuluh. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, wa innama rajulu la yusallina sittina sana ma tuqbila lahu shalah. Ada laki-laki atau ada seseorang yang sholat gitu ya, selama 60 tahun kata Nabi. Tak satu pun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian. 60 tahun sholat kata Nabi, tak satu pun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi sebabnya karena niat tadi. Ya. Nah, beliau juga mengutip perkataan Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tastari, Nazrul Aqyas fi tafsiri al-ikhlas, ya. Jadi seseorang itu diukur dengan kemampuan dia mengukur keikhlasan gitu. Maka jangan sampai kita gagal dalam mengukur keikhlasan kita. Falam yajidu ghayra hadza an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah, ya. Jadi sejatinya setiap gerakan, setiap diamnya kita, ya, yang baik itu amalan yang tampak atau yang tidak tampak, sejatinya Bapak Ibu, kata ulama kita, harus karena Allah. La yumazijuhu syai'un la nafsa wala hawa wala dunya. Tidak boleh bercampur dengan apapun, nafsu, ya, kemudian ambisi maupun keduniaan. Ya, itu kita singkirkan semuanya. Ya. Bahkan beliau mengutip perkataan As-Sirri rahimahullah, la ta'mal linnasi syai'an, kata beliau, jangan beramal karena manusia. Jangan beramal karena manusia. Wala tatruk lahum syai'a, ya, dan jangan pula meninggalkan amal karena manusia pula. Jadi jangan beramal karena manusia, jangan meninggalkan amal karena manusia. Nanti disebutkan oleh ulama yang lain, beramal karena manusia itu syirik, Bapak Ibu. Kita beramal nih karena orang, itu syirik. Jadi luar biasa, walaupun syiriknya tidak mengeluarkan kita dari Islam gitu ya. Tapi syirik itu syirik dalam niat. Jadi orang yang beramal karena manusia itu syirik. Tapi meninggalkan amalan karena manusia, riya. Riya gitu, ya. Salat tahajud karena manusia, syirik. Tidak salat tahajud karena manusia, riya. Gitu ya. Ilustrasinya begini, dulu ada ulama memberikan gambaran, ada orang yang biasa salat tahajud setiap malam. Tiba-tiba di satu malam ada sahabat atau keluarga numpang tidur di rumahnya. Dia mau bangun tahajud, yang pemilik rumah ya, mau tahajud, tapi tiba-tiba dalam hatinya terbersit sebuah pikiran, ini kalau saya bangun tahajud nanti disebut riya. Nah, dia berpikiran seperti itu. Kalau saya bangun nanti disebut riya. Maka dia tidak tahajud malam itu, itulah riya yang sebenarnya kata ulama. Nah, subhanallah. Maka hati-hati ya sekalian, ya. Jadi kita beramal sholat malam karena manusia itu syirik. Tapi meninggalkan kebiasaan kita karena manusia, ya, maka itu disebut riya. Maka kita tidak boleh beribadah itu karena di bawah di bawah pemikiran atau ingin dikomentari manusia. Enggak boleh. Pokoknya baik itu melakukan atau meninggalkan tidak boleh atas dasar pertimbangan kita takut dikomentari. Enggak. Jadi kalau kita beramal atau meninggalkan amal masih dipengaruhi oleh orang lain, maka kita belum lurus niatnya. Gitu, ya. Jadi wala tatruk lahum syai'a wala tu'ti lahum wala takshif lahum syai'a, gitu, ya. Kemudian ada pula seorang ulama tabi'in, ya, minta dulu dibacakan hadis, tolong bacakan kepada kami sebuah hadis. Ulama tadi mengatakan hatta taji'an niyah. Saya tidak akan baca hadis ini sampai kalian meluruskan niat. Subhanallah. Dulu memang Bapak Ibu ya, di antara aktivitas yang sangat mulia dulu itu hadir di majelis-majelis hadis Nabi.
Itu berlomba-lomba para ulama dulu. Nah, tapi mereka tahu yang datang itu kadangkala ada yang betul-betul lurus niatnya, ada yang datang itu ya supaya terkenal aja. Oh, saya sudah hadir di majelis Imam Fulan, ulama Fulan, ulama Fulan. Maka ulama itu setiap kali ada murid yang datang, kata mereka, wahai imam, wahai guru, wahai Tuan Syekh, tolong bacakan kami hadis-hadis Nabi. Ulama tadi menjawab, saya tidak akan bacakan sampai kalian meluruskan niat. Subhanallah. Maka penting Bapak Ibu sekalian ketika mengajar, ya ketika belajar itu kita di awal majelis Bapak Ibu, sebelum kita mulai, maka marilah bersama-sama kita meluruskan niat. Begitu, ya. Jadi jangan sampai kemudian niat kita itu dikotori oleh syaitan. Kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri, ini salah seorang ulama terkemuka Bapak Ibu. Beliau ini ilmunya selevel dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik gitu ya. Ustaz, kenapa dia nggak populer? Kenapa dia nggak terkenal? Nah, itulah takdir gitu ya. Padahal ilmunya sama. Nah, tapi yang lebih populer kan ulama 4 madhab. Ini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati innaha tatakallab alaik. Kata beliau, tidak ada yang lebih banyak aku perbaiki ya, aku obati ya, melainkan apa yang aku lakukan terhadap niatku gitu. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau sering ya meluruskan niat ya. Jadi alaja yu'ali itu mengobati ya. Jadi mengobati atau meluruskan niat biar tidak bengkok. Innaha tatakallab alayya. Karena niatku itu kadangkala dia ini berbolak-balik. Nah, gitu ya. Ini kalau versi terjemah pelin-pelan. Nah, ini salah. Ini beberapa terjemah katanya niatnya pelin-pelan. Gimana niat pelin-pelan gitu ya. Nah, jadi maksudnya itulah innaha tatakallab alayya. Jadi niat itu kata beliau, niatnya berbolak-balik gitu ya. Jadi kadang-kadang ada ikhlas, kadang-kadang mulai dicampuri ketidakikhlasan gitu. Jadi karena masalah inilah kata Sufyan Ats-Tsauri, saya terus memperbaiki niat. Saya terus memperbaiki niat gitu ya. Ini saya ambil pointer-pointer saja ya. Kemudian dalam kalimat yang lain ya, al-ikhlasu tasfiyatul aqli alan an mulahazatil makhlukin. Kata para ulama, ikhlas itu Bapak Ibu adalah mensucikan akal kita, pikiran kita dari komentar manusia. Mulahazah al-makhlukin. Kan kita kadangkala saya begini karena nggak mau dikomentari begini. Saya berbuat ini agar tidak dikatakan begini. Kan begitu ya kadangkala kita ya. Nah, itu masalah pada keikhlasan kita. Kata para ulama kita, al-ikhlasu tasfiyatul aqli an mulahazati al-makhlukin. Puncak keikhlasan itu ketika kita bisa membersihkan akal pikiran kita dari ingin dikomentari manusia, apapun itu, baik pujian atau celaan. Nah, mungkin kalimat yang populer dari UAS gitu ya, dipuji tak terbang, dicela tak tumbang gitu ya. Nah, itu. Jadi intinya kita tidak terpengaruh dengan komentar manusia. Tidak terpengaruh dengan komentar manusia. Nah, jadi kalau kita masih beramal itu karena komentar manusia, nah itu Bapak Ibu ada persoalan pada keikhlasan kita. Gitu. Ini juga mengutip perkataan Ad-Daqqaq, ya, kata beliau, al-ikhlasu wa tuqi an mulahazatil khalqi wa sidqi wa tanaqi an mutala'atin nafsi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, ini kita ambil beberapa pointer-pointer penting. Kata Zinnun, ini salah seorang ulama ya, kata beliau, salah satu min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda keikhlasan. Nah, Bapak Ibu, dalam kita melahirkan adab seorang guru atau seorang murid ya, seorang penuntut ilmu ya, maka kata beliau ada 3 tanda keikhlasan. Yang pertama, istiwaul madhi wa dhammi minal ammah. Kita sama aja, mau dipuji, mau dicela, kita nggak berubah ibadah kita. Nah, jadi kita tidak terpengaruh oleh komentar manusia. Ini tanda yang pertama. Sama aja kita. Mau dipuji, mau dicela, enggak. Gitu. Kan kita kadang-kadang kalau dipuji itu kan mulai salah tingkah, salting gitu ya.
Kalau dicela udah baperan gitu. Enggak, kalau beramal Bapak Ibu, tanda keikhlasan itu kita tidak peduli lagi dengan komentar manusia. Ini yang pertama, tanda keikhlasan. Gitu. Yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Ya, jadi melupakan gitu ya. Jadi melupakan bahwa amal itu memang kita perlu tampakkan kepada orang lain gitu. Jadi kita tidak tidak melihat itu sebagai sebuah kemestian gitu. Jadi intinya bagaimana ketika kita beramal itu ya beramal saja gitu. Ya, jadi kita tidak berpikir bagaimana agar misalnya amal itu dilihat atau diperhatikan oleh orang lain gitu. Ya, mohon maaf ini bergeser ya. Baik, selanjutnya hadirin Bapak Ibu sekalian, tanda yang ketiga, tanda keikhlasan itu adalah waqtidha thawabil amal fil akhirah. Ya. Jadi yang kita kejar itu hanya pahala akhirat. Ya, kita tidak meminta simpati manusia, gitu. Tidak menunggu pujian, gitu. Kita tidak menunggu apresiasi, enggak. Setiap amal kita, Bapak Ibu, yang paling utama itu adalah ikhlas dan berharap pahala di akhirat, gitu. Ya, berharap pahala di akhirat, gitu. Kemudian beliau juga mengutip perkataan Abi Utsman, al-ikhlas nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq, gitu ya. Ikhlas itu adalah ketika kita tidak memandang lagi manusia, yang ada pandangan kita itu adalah al-khaliq, adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Nah, ini juga beliau mengutip ya beberapa perkataan-perkataan ulama yang kurang lebih sama. Al-ikhlasu antastawi afalul abdi fi zahir wal batin. Ikhlas ya kata Huzaifah ya, Al-Mar'ashi kata beliau, ikhlas itu adalah ketika kita melakukan amalan itu sama aja baik zahir maupun batin. Kita beramal di kamar sendiri dengan kita beramal di masjid sama. Kita tidak lantas kemudian tiba-tiba mendadak lebih khusyuk kalau sholatnya dilihat orang lain. Gitu. Nauzubillah. Jadi sama aja. Kita ibadahnya sendiri di kamar atau ibadahnya di masjid itu sama. Tidak berubah kemudian perasaan gitu ya, perhatian dan konsentrasi kita. Karena yang kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Nah, ini beliau mengutip perkataan Fudail bin Iyad. Ini seorang ulama terkemuka juga ya. Kata beliau, tarkul amali li ajlin nasi riya ya, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Sementara beramal karena manusia itu syirik, kata beliau. Wal ikhlasu ayyuafiyakallahu minhuma. Ikhlas itu ketika Allah menyelamatkan kita dari dua hal tadi. Jadi tidak lagi terpengaruh oleh manusia, baik beramal atau ketika meninggalkan amal. Ya. Kemudian al-ikhlasu alla yurid alla amalihi iwadan minad daraini wala hazzan minal mulkaini. Ikhlas itu ya bahwa ketika kita tidak berharap apapun sebagai pengganti ya dari amal yang kita lakukan. Ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, ini puncak gitu ya. Kan makanya ada beberapa bait senandung dari Robi'atul Adawiyah gitu ya. Ini puncaknya Masya Allah ketika para orang-orang terdahulu ya, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan, itu ketika mereka beramal mereka sudah tidak mengharap apapun gitu. Ini puncak yang tertinggi gitu ya. Dan setiap orang kan berproses gitu. Apakah salah kalau kita beramal berharap pahala? Tidak salah. Karena kan kita berproses gitu ya, sampai kemudian pada puncak yang tertinggi ketika kita beramal beribadah kepada Allah, kita sudah tidak lagi berharap apapun melainkan karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian ya. Kemudian beliau juga mengutip perkataan Yusuf bin Al-Husain, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling utama, yang paling mulia, yang paling tinggi di dunia ini adalah ikhlas. Ya. Abi Utsman juga mengatakan ikhlas al-awam ma la yakunu li nafsi fihi hazzun. Ya. Ini kata beliau, kalau orang awam itu level pertamanya kalau dia ikhlas ya, dia melakukan sesuatu itu tidak untuk dapat balasan.
Nah, itu ikhlas orang awam. Nanti kalau ikhlas orang-orang khusus, orang-orang yang istimewa, orang-orang soleh ini, maya jeri alaihim la bihim patabdu minhum ta'at wa hum anha bima'zilin wa la yaqa lahum 'alaiha ru'yah wa la biha i'tidad. Ya udah, dia sudah nggak peduli gitu. Ya. Intinya beribadah itu ya beribadah aja, tidak ingin berharap apapun gitu. Masya Allah, ya. Kemudian beliau mengutip firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang jujur. Nah, jujur ini tidak semata-mata berkata benar Bapak Ibu, tapi jujur kepada Allah. Artinya kita itu ketika beramal itu niatnya lempeng, lurus karena Allah, nggak ada yang lain. Itu maksud wakunu ma'as shadiqin. Ya. Al-Qushairi menjelaskan, kata beliau, as-sidqu imadul amri. Kejujuran itu adalah tiang urusan, tiang segala urusan. Wa bihi tamamu. Ya, dan karena kejujuran itulah kemudian dia menyempurnakan amal-amal kita. Wa fihi nizamuhu, ya. Dan dengan itu pula dia diatur. Wa aqalluhu istiwa as-sirri wal alaniyah, ya. Kejujuran yang paling yang paling minimal kata beliau ya dalam niat itu adalah ketika kita beribadah itu sama, baik secara sir ataupun secara terang-terangan. Jadi sama aja kita beribadah itu. Mau ibadahnya di rumah, mau ibadahnya di luar sama. Nah, ini kata beliau itu kejujuran niat yang paling minimal. Ya. Kemudian juga beliau mengutip perkataan Tastari, la yashum raihatu sidqi abdudahin nafsahu aw ghairih. Ya. Nah, jadi tidak akan mencium aroma kejujuran ya orang yang memang dia dahin nafsahu aw ghairih ya. Jadi beramal itu selalu ingin ditonjolkan, diperlihatkan gitu. As-sidqu sayfullahi ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu gitu. Jadi kata beliau kejujuran itu adalah pedang Allah. Kalau diletakkan atas sesuatu maka dia akan memotongnya gitu. As-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kulli qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi gitu. Jadi seorang jujur ya kata Al-Muhasibi, ini juga seorang ulama, bahwa orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli ya. Lau kharaja kulli qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi ya. Dia tidak peduli apapun ya yang kemudian dipikirkan oleh orang lain gitu ya dalam rangka untuk memperbaiki hatinya. Dia nggak peduli orang lain. Orang lain mau komentar apa, orang lain mau berpikir apa, orang lain mau menganggap apa, pokoknya dia hanya fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbu ittila'an nas ala mathaqil dzirri min husni amali ya. Dan dia tidak suka amal-amalnya itu dilihat orang. Ya subhanallah, kan hari ini kita musibah gitu ya. Kan ujian terbesar umat akhir zaman ini sosial media gitu. Tatkala kita kadangkala dilalaikan gitu ya. Bahkan mungkin terpedaya oleh sosial media gitu. Kita niat ingin berdakwah, kita niat ingin ngingetin, kita ingin syiar gitu ya. Tapi syaitan luar biasa. Kalau tidak hati-hati maka kita bisa dijerumuskan ke syaitan dalam ketidakikhlasan. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian dia jadi tren gitu ya, jadi lifestyle gitu. Jadi kalau beribadah itu mesti mesti jadi status sosmed gitu misalnya gitu ya, mau sahur, mau iftar gitu ya, mau buka puasa gitu ya. Jadi semua itu kita sharing ke sosial media. Ini kalau bukan tidak boleh Bapak Ibu ya, itu saya tidak malah tidak boleh, tapi bimbang kalau kita tidak hati-hati ya dalam menjaga dan mengawal niat kita, maka dia bisa rusak gitu. Wala yakrah ittila'uhum ala al-syai'i min amalihi. Jadi orang yang ikhlas itu ya dia tidak suka amal baiknya dilihat orang, dan dia juga tidak kemudian merasa benci ya apabila orang melihat keburukan amalnya. Li'anna karahatahu ya karahatahu dzalika dalil ala annahu yuhibbu ziyada indahum
laisa hadza min akhlaqis siddiqin, ya. Jadi kalau ada orang yang justru suka kebaikannya dilihat oleh orang lain, dosanya dia membenci dosanya dilihat oleh orang lain, maka ini diantara tanda-tanda orang yang bukan akhlak orang-orang yang jujur dalam niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. As-sadiq yataqallab fil yaum 40 marrah wal mura'i yuthbit ala halati wahida 40 sanah. Ya, Masya Allah. Jadi kata beliau, orang yang jujur ya itu yataqallab fil yaum 40 marrah, ya. Itu boleh jadi berbolak-balik 40 kali gitu ya. Artinya dia boleh jadi memang melakukan banyak aktivitas, ya. Yataqallab fil yaumi 40 marrah wal mura'i yuthbit ala halati wahida 40 sanah, gitu ya. Tapi kalau orang yang orang yang ria, ya, itu selalu dalam kondisi yang sama, ya, itu selama 40 tahun. Jadi berbeda, ya. Orang yang jujur, orang yang ikhlas, itu keadaannya bisa berubah 40 kali dalam sehari. Orang yang jujur itu, ya. Sementara orang yang ria selama 40 tahun boleh jadi dia hanya melakukan satu amalan saja atau satu kondisi saja. Nggak berubah. Karena tujuannya adalah bagaimana menonjolkan kebaikannya pada manusia. Gitu. Ya, sementara orang yang jujur, ya, boleh jadi dia akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di antara hal penting yang ingin disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang bagaimana kita memelihara niat, ya, menjaga niat di dalam menuntut ilmu, ya. Selanjutnya, ya, beliau juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang orang yang jujur, yaduru ma'al haqqi haitsu dar, ya. Orang yang jujur itu selalu membersamai kebenaran dimanapun berada. Fa idza kana al-fadlu syar'i fi sholati mathalan shalla wa idza kana fi mujalasatil ulama was salihin wadhaifan wal iyal wa qada al hajatil muslim wa jabru qalbi maksur, ya, wa nahwa dzalik, ya. Kata beliau, jadi intinya bagaimana orang yang jujur dalam beramal itu, maka dia akan optimal dalam ibadah apapun, ya. Jadi tidak kemudian mengkhususkan pada amal-amal tertentu, ya. Fa'ala dzalikal afdal wa taraka 'adatahu wa kadzalika shaum wal qira'ah wa dzikr wal aql, gitu, ya. Jadi kata beliau, dan orang yang jujur ini senantiasa berupaya untuk mengerjakan amal yang terbaik, amal yang paling banyak pahalanya, amal yang paling afdol, gitu ya. Boleh jadi misalnya sholat itu kan sangat baik, gitu ya. Tapi dalam kondisi misalnya dia menyambut tamu, menyambut keluarga, ya, maka dia akan meninggalkan sholat lantaran ingin memuliakan tamu, ya, bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang Allah memerintahkan kita untuk memuliakan tamu, gitu. Karena memang Bapak Ibu sekalian, kata Imam An-Nawawi, ibadah itu betul dia ada hukum asal, tapi kadangkala dia bisa berubah sesuai dengan kondisinya. Ya, contoh misalnya puasa, kata beliau, ya. Puasa itu kan ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, gitu, ya. Nah, begitu pula membaca Quran, ya, kemudian makan, minum, gitu ya. Nah, jadi berubah sesuai dengan kondisinya. Wa qad kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahwal fi salatihi wa siyamihi. Ini juga dialami oleh Rasul, gitu. Baik ketika beliau sholat, puasa, ya, makan, minum, berpakaian, berkendaraan, ya, bersama dengan keluarganya, baik ketika beliau bersungguh-sungguh atau ketika beliau bercanda, ya, ketika beliau gembira atau ketika beliau sedang marah, ya. Nah, termasuk ketika beliau sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan memberi hukuman kepada orang-orang yang berbuat salah, gitu, ya. Wa ghairu dzalika bihasbil imkan wal afdal fi dzalikal waqti wal hal. Ya, kata beliau, maka Nabi, ya, akan melakukan hal yang terbaik. Wala syakka fil ikhtilafi ahwali syai' fil afdaliyah, ya. Jadi memang berbeda kondisi, ya, kadang berbeda hukum dan berbeda keutamaan, gitu. Ini beliau mencontohkan misalnya as-saum, puasa itu bisa menjadi haram ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, gitu ya.
Kemudian ada kalanya dia menjadi wajib di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian puasa qadha atau puasa nazar gitu ya. Ada kalanya dia menjadi haram misalnya kan, misalnya puasa haram tadi ya, atau puasa yang puasa yang makruh gitu ya. Nah, ini kan puasa pada hari-hari yang meragukan gitu ya. Atau misalnya seorang istri yang berpuasa tanpa izin suami ya. Nah, ini juga di antara hal-hal yang kita perlu ketahui karena satu ibadah itu memang bisa berubah-ubah hukumnya sesuai dengan kondisinya gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagian yang terakhir ya dari bab ini ya, beliau juga menjelaskan kepada kita ya bahwa niat itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak semata-mata kemudian dalam ibadah yang mahdzah ya, ibadah seperti sholat puasa, tapi juga pada muamalah ya. Cuma bedanya kan kalau dalam ibadah dia menjadi rukun, kalau dalam muamalah maka dia menjadi sesuatu yang disunahkan. Contoh begini, Bapak Ibu, kalau sholat tidak berniat, maka sholatnya tidak sah, karena niat itu rukun. Gitu ya. Kalau dalam muamalah, dalam keseharian, Bapak Ibu, kalau makannya tidak berniat, ya nggak ada masalah, nggak ada konsekuensi. Gitu ya. Tapi makan itu kalau kita sudah 30 tahun makan, 40 tahun makan, 50 tahun kita makan, Bapak Ibu, kata Imam An-Nawawi, kata beliau, jadi kalau kita tidak berniat karena Allah, maka makan itu mubah aja. Apa itu mubah? Kalau makan kita makan tidak berpahala dan tidak berdosa, begitu pula tatkala kita tidak makan. Jadi nggak ada konsekuensi hukum. Itu mubah gitu ya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, ya Allah saya makan ini untuk menguatkan fisik saya, untuk menguatkan tubuh saya agar saya kuat beribadah. Nah, kata beliau, makan itu ketika diniatkan maka dia menjadi berpahala. Ya. Ustadz, kan saya sudah baca basmalah, Bapak Ibu, makan kalau hanya basmalah saja dia mendapat keberkahan tapi belum dapat pahala makan. Belum dapat pahala makan. Jadi makan itu harus kita niatkan. Olahraga harus diniatkan, ya Allah saya olahraga ini biar saya tetap sehat, tetap bugar, dan bisa kuat beribadah, baru dia berpahala. Goes juga begitu. Mengajar ke sekolah juga begitu. Ya, kalau mohon maaf ya, kalau semata-mata ingin dibayar, ya maka ya kita hanya dapat bayaran saja, nggak bakal dapat pahalanya gitu. Nah ini diantara poin yang beliau tekankan bahwa sejatinya setiap muslim dan setiap muslimah itu dia berupaya untuk berniat dalam setiap gerak dan diamnya. Ya, berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diamnya berpahala, bergeraknya juga berpahala. Gitu. Ya. Walau alam, demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan tentang niat ya. Semoga kita bisa mengamalkan. Ini baru bab yang pertama dari serial Adabul Alim wal Muta'alim. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Kang Faisal, mangga jika Bapak Ibu, hadirin sekalian yang mau bertanya kita persilakan. Baik. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz Ardiansyah, Masya Allah tabarakallah, sudah jelaskan yang urgent sekali tadi ya tentang dasar tentang niat dan bagaimana menghadirkan niat tadi ya, dan juga tentang kejujuran, Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita buka termin pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya raise hand ataupun langsung di kolom chat, silahkan. Nanti saya sampaikan kepada Ustadz Ardiansyah ya. Mangga. Sebelumnya, waduh, awalnya saya mau memantik Ustadz, ternyata sudah terpantik duluan, ya sudah banyak yang bertanya. Silahkan Pak Ihsan dulu ya. Silahkan Pak Ihsan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mangga Bapak silakan. Ya, jadi saya mungkin mau bertanya sambil mengkonfirmasi kesimpulan yang tadi tentang niat. Jadi bisa nggak disimpulkan bahwa niat itu adalah kesadaran kita dalam melakukan segala sesuatu. Jadi kita misalnya sholat, kita harus sadar bahwa kita lakukan sholat, kemudian kita luruskan bahwa lakukan itu untuk Allah gitu. Atau kita melakukan sesuatu itu, jadi kadang kalau misalnya kita terlalu kebiasaan, kita suka lupa bahwa yang kita lakukan itu ya karena terbiasa aja. Iya, betul. Atau misalnya ya seperti itu, apakah seperti itu? Nah, apa kesimpulan yang disebut niat gitu? Itu yang makanya tadi ada kolerasinya bahwa memperbaiki niat, meluruskan niat,
selalu memperbaiki. Jadi bukan ucapan niatnya, tapi mungkin meningkatkan kesadaran kita. Gitu. Apa seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Ya, ini betul Pak Ihsan. Jadi bisa kita artikulasikan dengan kesadaran, gitu ya. Kalau Imam Wahbah Zuhaili itu beliau mengilustrasikannya dengan istihdorul qalbi. Jadi menghadirkan hati. Itu niat itu. Jadi sejati memang kalau kita ibadah itu kita harus hadir hatinya. Jadi tidak hanya fisiknya. Nah, betul tadi Pak Ihsan. Kalau kita sholat itu hanya rutinitas, maka dia menjadi gerakan-gerakan yang kering aja. Ya, jadi sehari-hari ya, kita kan kalau orang yang tidak hadir hati kan begitu gitu ya. Tiba-tiba udah salam aja gitu. Tiba-tiba udah buka puasa aja gitu. Jadi nggak menghayati gitu. Jadi istihdorul qalbi itu bagaimana ketika kita berniat itu jiwa kita hadir gitu. Jadi tidak semata-mata fisik gitu. Kan makanya kan kata para ulama, niat tidak wajib dilafalkan. Yang paling utama itu kan menghadirkan dan mengikrarkan dalam hati. Ya, walaupun boleh dilafalkan. Tapi kata para ulama kalau ada orang yang melafalkan niat, tidak hadir hatinya juga tidak sah. Subhanallah. Makanya penting Bapak Ibu sekalian kita belajar menghadirkan hati gitu. Ya. Makanya Nabi itu luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ketika beliau mengajarkan para sahabat bagaimana menghadirkan hati. Ya, ketika mulai sholat kan mungkin kan kalimat yang sering kita tiru kan sawu supu pakum gitu ya. Luruskan dan rapatkan barisan. Ini kan baru fisiknya. Tapi ada kalimat yang Nabi ucapkan yang jarang kita tiru. Kata Nabi apa? Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian seolah-olah inilah salat kita yang terakhir. Itu kan Nabi mengajak para sahabat menghadirkan hati gitu. Ya Allah, ini kan boleh jadi zuhur yang terakhir untuk saya gitu. Ya Allah, ini boleh jadi kan asar yang terakhir untuk saya gitu. Maka tatkala sadar itu hadir ya, kalau tadi bahasa Pak Ihsan gitu ya, maka itulah niat gitu. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu sekalian yang kita perlu latih gitu ya. Jadi bagaimana bisa menghadirkan hati, menghadirkan kesadaran tatkala kita beribadah. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah tabarakallah. Jadi dengan bahasa sekarang mah milenial mindfulness gitu, Ustaz. Ya, bisa seperti itu. Lebih menghadirkan diri. Oh iya, saya teh mau ngapain ini gitu ya. Oh iya, saya mau olahraga biar sehat, biar bisa ibadahnya lebih segar gitu ya. Qiyamul Lail kalau nggak stretching dulu, nggak biasa olahraga itu pegal-pegal, Ustaz. Betul. Paling kalau imamnya terus 2 jam, 3 jam, Masya Allah itu pasti pegal-pegal. Baik, hatur nuhun Bapak Ihsan ya pertanyaannya. Selanjut kita ke Bu Neni Sri Maniati. Semoga Bu. Iya. Jazakallah Ustaz. Sami-sami Ibu. Sangat mendasar ya, sangat fundamental dalam kehidupan kita. Tadi alhamdulillah telah disampaikan oleh Ustaz bagaimana posisi niat ya dalam ibadah sebagai rukun dan dalam muamalah sebagai mubah gitu ya Ustaz, sehingga dalam muamalah apapun yang kita lakukan jika tidak diniatkan karena Allah ya tidak ada pahala di sisi Allah begitu ya Ustaz. Walaupun mungkin kita mendapatkan dari segi duniawi ya, kita mungkin dapat gaji gitu, dapat apa. Ustadz, ini dalam kaitannya kita ada 2 pertanyaan. Dalam kaitannya kita misalnya bekerja di lembaga begitu. Kan kita suka ada evaluasi ya. Terus nilai kita kan ingin baik gitu ya. Ya di mata lembaga juga gitu. Kita sebagai lembaga atau posisi kita. Jadi bukan ingin baik di mata Allah saja, tapi di mata katakanlah pimpinan kita. Betul. Nah, apakah itu merusak niat kita? Juga termasuk misalnya kita karena di lembaga ingin lembaga kita teh muncul jadi branding begitu. Nah, bagaimana tentang hal itu? Yang kedua, tadi niat itu kan kita harus tadi katanya fullness itu ya, kita menghadirkan hati. Nah, apakah itu harus setiap saat, Ustadz? Misalnya, kalau kita sebagai guru atau kita dosen, begitu kan, memang dari awal, wah
kita ingin berbagi ilmu gitu kan, membagi ilmu, kita ingin mudah-mudahan ini menjadi amal jariah gitu ya, ingin ada ini di sisi Allah. Nah, apakah itu harus awal saja ketika kita meniatkan menjadi guru, atau setiap kita ngajar, setiap kita menguji, kita harus selalu juga itu, atau bagaimana Ustaz? Itu saja mungkin. Ya, baik. Ya, baik. Hatur nuhun Bu Neni, ya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi yang pertama, ketika kita berupaya melakukan kebaikan ya di satu pekerjaan, profesi, di sebuah instansi gitu ya, di waktu yang sama kan kita juga dituntut untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kedua hal ini saling bertabrakan? Ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa muntolak atau titik poin pertamanya adalah pekerjaan apapun, diam dan gerak kita itu harus senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu gitu, ya. Artinya kita jadi guru, jadi dosen, jadi bekerja gitu ya, baik di pemerintah atau swasta, apapun posisi kita, maka niat bekerja karena Allah itu harus yang pertama, harus yang mendasar, gitu ya. Karena kalau tadi kalau sejak awal kita sudah bukan niat karena Allah ya, hanya semata-mata ingin dapat bayaran jasa atas pekerjaan kita, maka kita hanya dapat itu aja, kita nggak bakal dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini terlebih lagi kalau pekerjaan seorang guru gitu ya, ini kan pekerjaan mulia, maka niat itu harus menjadi satu hal yang paling krusial untuk kita perhatikan gitu ya. Yang kedua, kita diperintahkan oleh agama bekerja secara mutqin, bekerja secara profesional. Bapak Ibu sekalian, kan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Allah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kita siapakah yang paling baik amalnya. Jadi amal kita itu harus yang terbaik. Jadi bukan baik tapi ahsan. Ahsan ini kan Bapak Ibu, kalau dalam grammar atau gramatikal bahasa Arab kan dia superlatif gitu, ya. Hasanun ya, kemudian ahsan gitu ya. Kemudian ada kamilun, ada akmal gitu ya. Nah, jadi ada yang baik, ada yang terbaik. Nah, amal yang Allah minta kita lakukan itu harus yang terbaik. Gitu ya, itu yang dari Quran. Yang kedua, Nabi juga bersabda, Allah mencintai seseorang kalau bekerja, dia bekerja secara profesional. Nah, dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrah safsafaha. Allah itu menyukai pekerjaan-pekerjaan yang dia totalitas. Dia perfect gitu. Ya, walaupun kan tidak ada yang sempurna melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun paling tidak pada aspek penilaian kita itu sudah sempurna banget gitu. Allah menyukai pekerjaan-pekerjaan seperti itu, ya. Dan Allah membenci pekerjaan yang asal-asalan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Jadi bekerja secara profesional di kantor, di sekolah itu perintah agama. Itu perintah agama. Maka tatkala kita melakukan satu pekerjaan itu dengan totalitas gitu ya, all out gitu ya, maka jangan sampai niat yang menonjol itu justru ingin dapat penilaian manusianya gitu. Nah, itu nanti kita akan bicara nanti setelah ini, tapi yang pertama adalah bahwa motivasi utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita bekerja optimal. Allah nyuruh kita kerja profesional. Saya nggak bekerja untuk Anda. Saya tidak semata-mata bekerja ini karena SOP, saya enggak, tapi karena Allah memerintahkan saya. Maka motivasi pertama Bapak Ibu, dimanapun kita bekerja, agama memerintahkan kita bekerja profesional. Haram hukumnya Bapak Ibu, kita bekerja asal-asalan. Kan tadi Nabi mengatakan, Allah membenci pekerjaan yang safsafaha. Kerja itu asal-asalan aja, pokoknya asal jadi, asal selesai, asal lapor gitu ya. Enggak boleh. Agama memerintahkan kita bekerja profesional. Makanya Bapak Ibu kita lihat Nabi, kita lihat para sahabat itu luar biasa. Ya, bangsa Arab Bapak Ibu sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Itu diakui oleh seorang filsuf Prancis namanya Gustave Le Bon. Kata beliau, orang Arab sebelum era Nabi itu nggak dikenal, nggak diperhitungkan. Tapi ketika datang Muhammad dengan Al-Quran, ya, mereka mendapat manual kehidupan yang luar biasa.
Orang Arab yang tadi kan kata Nabi kan di antara karakter orang Arab itu mereka tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Jadi nggak pakai pakaian orang Arab dulu, pakaian seadanya aja gitu. Karena ya kurang berperadaban. Tapi dengan datangnya Islam, ya value kebaikan itu diajarkan oleh Al-Quran, oleh Nabi, maka mereka menjadi orang-orang yang mulia. Bapak Ibu, Islam tersebar di 2/3 dunia, timurnya sampai ke Cina, baratnya sampai ke Andalusia. Walaupun orang benci Islam, ya ada Islamofobia hari ini, tapi sejarah tidak bisa menutupi dunia berhutang budi pada umat Islam. Bahkan Bapak Ibu untuk nentuin kalender aja itu tahun ini tahun 2022, ya nanti 2023. Bapak Ibu itu yang menciptakan adalah seorang cendekiawan Muslim, Bapak Ibu sekalian, yang menghitung bahwa rotasi matahari tahunan itu 365 hari itu seorang ilmuwan Muslim. Jadi untuk bikin kalender aja, Bu Neni ya, untuk bikin kalender aja, itu dunia berutang budi pada umat Islam. Subhanallah. Itu Islam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah jadi sejatinya memang kalau kita bekerja itu kita totalitas, ya, dengan seluruh kemampuan yang kita punya. Nah sekarang persoalannya, Ustadz, gimana nih kalau ada keikhlasan, terus juga ada keinginan gitu ya, ingin laporan terbaik dan lain sebagainya. Nah, kata para ulama bahwa itu kita upayakan untuk kita bersihkan, yang penting jangan sampai dia mendominasi. Gitu ya. Ketika ada yang bertanya kepada para ulama kita begini, bagaimana kalau orang berangkat ibadah haji, dia niat sambil jualan, boleh nggak? Gitu ya. Kata para ulama kita diperbolehkan. Tapi yang menjadi tujuan utama adalah ibadah hajinya. Tidak boleh jualan itu menjadi niat yang paling mendominasi, gitu ya. Nah, ini hadirin Bapak Ibu sekalian, sama ya, tatkala kita bekerja sebagai seorang guru atau apapun itu kan kadangkala ada ya muncul ambisi atau obsesi dalam hati itu ingin ingin lebih baik gitu ya. Maka tadi yang pertama tetap kita upayakan bahwa kita melakukan itu karena perintah agama. Yang kedua, jangan sampai keduniaan itu lebih mendominasi daripada akhiratnya, gitu. Dan setiap orang kan akan diberikan ganjaran berdasarkan, kan boleh jadi ada yang dapat nilai 10 di hadapan Allah, ada yang mungkin dapat nilai 9, nilai 8 begitu, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kemudian berikutnya niat di awal atau di setiap waktu. Jadi kata para ulama kita, seperti penjelasan Imam An-Nawawi, Bapak Ibu sekalian, syaitan itu akan berupaya merampok amal kita itu di 3 stasiun, kata beliau. Salas mahattat. Jadi di 3 tempat ini kita perlu waspada. Yang pertama, sebelum beramal. Beramal apapun, maka pastikan kita niat, ya Allah, ini semata-mata karena Engkau. Jangan sampai kita di awal udah gagal. Ya, kalau untuk semata-mata keduniaan kita udah gagal itu. Maka pertama kata beliau, upayakan di stasiun pertama kita sudah sukses gitu, mengalahkan syaitan, amal kita itu kita upayakan karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu di awal sebelum beramal. Yang kedua, tatkala kita sedang beramal. Maka hati-hati, maka nanti ada istilah riya. Riya itu kan dia ingin menonjolkan pekerjaannya kepada orang lain, gitu ya. Misalnya bikin status alhamdulillah hari ini buka puasa yang ternikmat, gitu. Kalau nggak hati-hati bahaya, gitu ya. Saya tidak mengatakan nggak boleh ya Bapak Ibu, hapunten, tapi kan saya bimbang gitu ya. Itu kalau kita nggak hati-hati, syaitan masuk di situ gitu. Ya, apa maksud kita share status kita buka puasa? Itu kan kalau nggak hati-hati bahaya, sekalian. Maka kata beliau, jaga nih, ini stasiun kedua. Tatkala kita sedang beramal, kita sudah berhasil di di awal beramal, tapi kalau kita gagal semuanya. Jadi sia-sia itu yang niat di awal itu. Kalau kita gagal di pertengahan. Nah, sekarang kalau kita udah berhasil di 2 tempat ini, Bapak Ibu, yang tidak kalah penting yang ketiga ini setelah kita beramal. Udah selesai nih. Udah selesai gitu ya. Udah selesai ibadah haji, pulang ke Indonesia gitu ya, nyumbang ke masjid gitu ya, diinformasikan nama-nama yang menyumbang gitu ya. Terus mungkin DKM-nya lupa mungkin mencantumkan status baru ya, hajah misalnya gitu ya. Itu bisa komplain gitu ya.
itu kenapa nama saya cuma dipanggil apa namanya, misalnya dipanggil misalnya apa, dipanggil Maryam aja, harusnya kan Ibu Hajah Maryam gitu. Nah ini kan Bapak Ibu sekalian kan bahaya gitu. Udah selesai ibadah haji Bapak Ibu, dia udah sukses menjaga niat di awal, kemudian ketika ibadah haji, tapi ketika sudah selesai kita ungkit-ungkit, kemudian kita tonjolkan, maka hangus ibadah kita gitu. Nah ini makanya sama tadi kalau kita mengajar, ya. Jadi sepanjang kita mengajar, sepanjang kita bekerja, maka niat itu harus kita jaga, Bapak Ibu sekalian. Dan syaitan tidak akan pernah ridho membiarkan kita itu selesai satu amalan bisa mengambil semua pahalanya. Syaitan nggak bakal ridho. Maka Allah sudah menginformasikan syaitan itu musuh yang nyata bagi kita, maka kita harus hati-hati sekalian. Ya, jangan sampai kemudian ibadah kita itu ya hanya ya apa namanya kesibukan saja tapi tidak dapat pahala sama sekali. Begitu Bu Neni. Ya, jazakallah Ustaz. Ya, sami-sami Ibu. Alhamdulillah. Jadi tetap niatin buat Allah, maksimalkan ikhtiar ya dengan kualitas amalan terbaik gitu ya. Jadi kan emang kalau kita bekerja ada KPI gitu ya, Ustaz, ada KPI. Betul. Ada standar-standar yang perlu dipenuhi gitu ya. Branding pun itu kan salah satu ikhtiar untuk mencapai KPI mungkin ya, Ustaz ya. Jadi iya, betul. Diperbolehkan ya, Ustaz ya? Iya, boleh, nggak ada masalah gitu. Oke, siap. Lanjut Teh Oke Ibrahim, silakan Teh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, mangga Teteh. Ini Pak Ustadz mau nanya, bagaimana ketika kita mengingatkan orang tua tuh salah, tapi niat ingin mengingatkan malah disebut si anak yang paling benar gitu. Terus bagaimana kita itu ketika hati ini ikhlas menerima omongan orang tua ketika kita kasih tahu bahwa itu salah, tapi orang tua tidak menerima. Seperti itu Pak Ustadz, karena saya pribadi menghadapi orang tua yang mungkin ya kalau di mata saya memang salah gitu, tapi orang tuanya tidak menerima gitu. Supaya hati ini ikhlas ya gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya baik Teteh. Jadi yang pertama memang nasihat ini kan di antara salah satu karakter ya dalam kehidupan kaum muslimin gitu. Bahkan dia menjadi hal penting ya. Kita tahu bahwa di antara surah paling pendek dalam Quran kan surah Al-Asr gitu ya. Ini kan cerita tentang bahwa orang-orang beriman itu ya harus saling nasihat menasihati. Ya, Al-Imam Syafi'i ketika mengomentari ayat ini atau surah ini kata beliau, kalau Allah tidak turunkan surah Al-Quran, cuma surah Al-Asr aja udah cukup untuk manusia, kata beliau. Jadi seolah-olah ingin mengatakan bahwa memang kehidupan dunia ini ya nasihat kepada kebaikan dan kesabaran gitu. Itu inti inti agama kita. Jadi intinya memang Teteh nasihat itu penting kepada siapapun ya, kepada saudara, kepada sahabat, kepada kerabat ya. Jadi tentu ya tatkala kita memberikan nasihat tidak semata-mata isinya tapi juga caranya gitu ya. Maka tatkala kemudian kita sudah mengemas nasihat dengan cara yang terbaik gitu ya, kan Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Jadi nasihatilah, ajaklah orang kepada agama, kepada Islam itu dengan hikmah ya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, mau'izah hasanah. Jadi tidak semata-mata nasihat tapi juga konten bahasanya. Diksi, pilihan-pilihan kata itu penting. Jadi jangan sampai mentang-mentang nasihat kita sampaikan dengan hapunten ya, dengan kalimat-kalimat yang kurang terpilih gitu ya. Kalimat-kalimat yang memang dia tapi nyelekit gitu ya, mungkin menyakiti, mungkin menggoreskan luka gitu ya, mungkin artinya bagaimana kemudian agar kalimat-kalimat nasihat itu betul-betul kita kemas dengan yang terbaik ya. Dan bahkan kata Allah wajadilhum billati ihsan, dan kalau seandainya perlu berargumen ya sampaikanlah dengan yang baik gitu. Nah, poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, nasihat itu mulia sekali dan baik ya, dan perlu kita kemas dengan cara yang terbaik. Kalau setelah kita lakukan semua ikhtiar itu tapi tetap misalnya ditolak gitu ya, atau mungkin direspon dengan kurang baik gitu ya, bahkan mungkin
boleh jadi ya kita yang tadinya hanya berniat menasihati, tapi justru dikatakan atau dituduh yang bukan-bukan gitu misalnya kan, apakah dengan kalimat kamu kan masih muda, belum berpengalaman, masih bau kencur, ya umur masih setahun jagung, misalnya begitu gitu ya. Itu kan diantara kalimat-kalimat yang memang biasa diucapkan oleh orang yang merasa lebih tua atau lebih berpengalaman. Maka dalam kondisi ini tadi kita kan kalau sudah ikhlas kan kita tidak peduli komentar orang, ya. Kita dipuji tidak terbang gitu ya, kemudian dicela tak tumbang gitu. Jadi kita nggak terpengaruh gitu ya. Tidak terpengaruh dengan apalagi kalau itu orang tua kita. Jadi kita yang kemudian berbaik sangka, berhusnuzon, tidak kemudian menyikapi itu secara berlebihan gitu ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara nasihat ini, adab juga sangat diutamakan ya. Contoh dulu, mungkin cerita ini Bapak Ibu pernah dengar ya, cerita Hasan Hussein kan ingin menegur seorang laki-laki tua yang wudunya nggak bagus, kan dia menyaksikan ada orang tua berwudu gitu ya, ini orang kakek ini berwudunya ya, aki-aki ini wudunya nggak benar gitu ya, pokoknya nggak sempurna gitu, dan dia mau negur. Ini Hasan Hussein Bapak Ibu waktu itu usia mereka itu masih remaja, masih anak-anak usia SMP usia SMA, tapi sudah berpikir bagaimana mengemas nasihat agar tidak menyakiti, apalagi kemudian terkesan menggurui orang tua, kan begitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh Hasan Hussein ini luar biasa. Ini cerdas sekali ya cucunya Nabi. Jadi dia berdua datang ke kakek tadi, Ki, ya, gitu kira-kira gitu ya. Tolong nih kami mau lomba berwudu. Wudu siapa antara saya dan Hussein yang paling bagus? Tolong Aki nilai wudu siapa yang paling bagus? Wudu saya atau wudunya Hussein? Oke, kata Aki tadi gitu. Maka mereka berwudu gitu ya, berwudu. Sempurna sekali wudunya gitu ya. Wudu Hasannya sempurna, wudu Husainnya sempurna gitu ya. Terus kata Hasan Hussein, Ki, mana wudu yang paling bagus di antara kami? Maka kakek tadi menangis, kata beliau. Saya tahu bahwa wudu saya yang paling buruk, kata beliau. Jadi dia sadar gitu ya. Dia sadar bahwa dia sedang dinasihati. Tapi subhanallah, tidak tersakiti dengan ucapan nasihat ataupun cara mereka menasihati dia gitu. Jadi boleh jadi kan kita kan poinnya ingin membenarkan, ingin meluruskan. Tapi kan boleh jadi kan kalau kita tidak mengemas kalimat-kalimat ya ataupun diksi-diksi nasihat itu kan boleh jadi kan dipahami oleh orang berbeda. Makanya kan kata para ulama, kalau kita ya terima nasihat, terimalah itu sepedas apapun kalau kita terima gitu ya. Tapi tatkala kita menasihati, maka kemaslah nasihat itu sebaik mungkin gitu. Jangan sampai ada hati yang tersakiti, ada yang tersindir atau yang tersinggung gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai tambahan ya Teh Oke. Jadi bagaimana kita mengemas kalimat-kalimat nasihat itu dengan cara yang terbaik ya. Tapi yakinlah kalau kita udah melakukan itu, toh kemudian direspon kurang baik ya tetap bernilai pahala. Kan kita kan tidak berharap komentar baik manusia, kan kita berharap kan peridonya Allah. Kata ulama, ridon nas ghayatun la tudrak. Kalau kita beramal semata-mata ingin komentar baik manusia, maka kita tidak akan pernah bisa memuaskan manusia. Nah, gitu kira-kira Teteh. Jadi intinya insya Allah tetap berpahala, kemudian kita husnuzon, dan yang paling penting memang kan Teh kadangkala itu kan contoh itu lebih lebih memiliki daya gugah, daya rubah yang lebih banyak dibanding ucapan ya. Nah, ini juga pengalaman para ulama-ulama kita. Boleh jadi mungkin kalau tidak bisa dengan ucapan, mungkin bisa dengan contoh, dengan keteladanan gitu ya, dan terus menerus gitu ya. Jadi tidak pernah kemudian kita merasa capek, lelah, kan sudah lama bertahun-tahun saya nasihat tapi nggak pernah berubah. Udah itu berubahnya dia kan bukan urusan kita. Jadi kewajiban kita menasihati, menyampaikan, dan itu berpahala Teteh. Jadi kalau dia belum berubah, belum mau terima, kita itu bukan bukan kewajiban kita, dan kita tetap dihitung pahalanya, karena pahala itu kan tidak dihitung dengan hasil tapi dengan usaha kita gitu. Wallahu a'lam.
Terima kasih Pak Ustadz, Ya, sangat jelas. ya, sami-sami. Tadi mengutip ya Ridonas goyatun lantudrok atau latudrok ya tadi. La tudrok. Oh, latudrok. Oke. Yang sulit untuk dicapai ya. Ya, sudah dicapai itu. Baik. Insyaallah tabarakallah Ustaz. Baik, ini sudah jam 9. Alhamdulillah pertanyaan sudah dijawab semua. Untuk pertemuan pertama ini alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara tentang niat ini. Ustaz, mungkin saya izin bertanya satu hal lagi. Kalau misalkan memang kita parameter apa sehingga niat itu memang bisa dikatakan lurus, Ustaz. Jadi secara teknis bagaimana pikiran kita atau menyeting hati kita niatnya udah lurus karena Allah. Nah, bagaimana mendefinisikan dan membuat lebih mudah untuk kita pahami niat yang lurus ini gitu. Selain tadi kan ya jangan karena manusia. Nah, kalau misalkan karena Allah, bagaimana apa yang perlu kita setting dalam pikiran kita? Ya. Yang pertama memang ulama ya termasuk Imam An-Nawawi ya, kalau kita baca dalam Arba'in Nawawi, kata beliau tidak ada pekerjaan yang paling berat selain ikhlas, kata beliau. Jadi memang kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak ringan ini Kang Faisal ya. Ini berat sekali gitu. Dan kata beliau ikhlas itu lebih sulit ya mengamalkan daripada mendefinisikan, kata beliau. Jadi lebih mudah kalau kita ingin definisikan, tapi yang lebih berat itu ketika kita ingin mengimplementasikan, gitu. Ya. Nah, jadi kalau implementasi yang beliau sampaikan tadi adalah ya ketika kita tidak terpengaruh, gitu ya, dengan dengan sikap manusia, itulah ikhlas, gitu. Ya. Jadi kita beribadah itu kita tidak terpengaruh dengan komentar, dengan sikap manusia. Itu kalimat yang paling mudah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, kata beliau. Walaupun kata beliau itu definisinya ya, tapi ketika mengimplementasikan itu jauh lebih berat daripada mendefinisikan, kata beliau ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa beramal, dan beramal itu kita tidak memikirkan komentar, kita tidak memikirkan respon, kita tidak memikirkan sikap manusia terhadap amal-amal ibadah kita. Kalau itu kita mampu lakukan, insya Allah ya kita sudah berjalan meniti tangga-tangga keikhlasan. Ya, mungkin demikian Kang Faisal. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah mungkin bertemu di sesi yang berikutnya. Dari saya cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Ardiansyah, Bapak Ibu semoga untuk absen dan juga untuk bisa infak di di grup ya, sudah ada nomor rekening ataupun di kolom chat. Kita tutup dengan bersama alhamdulillahirabbil alamin dan waqafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, jumpa di pertemuan selanjutnya tetap masih di belajar tentang adab bersama Ustadz Ardiansyah Asri Hussein di Jumat pagi insya Allah di bulan Syawal mungkin ya. Sudah bulan Syawal belum minggu depan? Sudah insya Allah. Baik, jazakumullah bil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu, mohon pamit semuanya. Sami-sami saja. Izin ya. Hatur nuhun.